Ini kan yang lo tunggu-tunggu, Realme C67? Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Realme C67, handphone yang banyak banget di request buat dibahas di channel gue. Dan ya, gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 2 minggu dan gue pengen ceritain nih pengalaman gue pakai handphone yang satu ini. So, buat lo yang penasaran sama handphonenya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, gue tahu ada sebagian dari lo bilang, ngapain masih pakai eMMC? Well, nggak ada salahnya juga lo beranggapan kayak gitu. Tapi emang sejelek itukah eMMC? Atau emang ini cuman stigma yang muncul di masyarakat aja? Kayak Snapdragon itu udah pasti lebih baik dari MediaTek, padahal pakai handphonenya aja belum. Nah, berdasarkan pertanyaan itu, gue mau mulai video ini. Yap, emang bener kalau Realme C67 ini pakai eMMC, tapi menurut gue nggak seburuk anggapan lo. Jadi di sini gue mau sedikit bandingin Realme C67 ini sama satu handphone yang mereknya udah gede dengan rentang harga yang mirip-mirip, bahkan lebih mahal dan udah pakai UFS. Sistem pengujiannya sebenarnya simple ya, gue cuman pengen tahu seberapa kencang storage-nya ini. Realme C67 ini yang menggunakan eMMC bisa mendapatkan speed tulis sebesar 127,33 MB per detik, sedangkan handphone satunya yang pakai UFS speed tulisnya 147,98 MB per detik. Kemudian untuk kecepatan bacanya Realme C67 dapat di 269,24 MB per detik. Sedangkan handphone yang satunya dapat di 328,38 MB per detik. Secara angka menurut gue antara UFS dan eMMC ini nggak terlalu jauh ya perbedaannya. Ingat ya, ini gue ngebandinginnya dengan handphone yang harganya mirip-mirip. Meskipun ada perbedaan angka antara UFS dan juga eMMC, tapi menurut gue di kehidupan nyatanya ini nggak bakal berasa. Karena ya emang cuma sedikit doang perbedaannya. Gue juga ngetes untuk buka game kayak contohnya Mobile Legends. Emang ada perbedaan speed pas lagi loading, tapi cuman beberapa detik doang, itu sih nggak ngaruh buat gue. Well, sekarang kita lanjut untuk desainnya. Entah kenapa gue suka nih sama desain dari Realme C67. Padahal sebenarnya bentuknya ya biasa aja, masih kayak kebanyakan handphone-handphone lain yang punya desain mengotak. Tapi feel pegang handphone ini tuh berasa mewah aja buat gue. Mungkin ini karena gue terpengaruh sama bentuk frame kameranya yang dibuat kayak kapsul kayak gini, yang punya aksen gerigi yang di finishing warna gold kayak gini. Selain itu, gue juga suka nih sama pemilihan warna hijau muda kayak gini yang ngasih kesan seger aja gitu dilihatnya. Apalagi kalau pas kena cipratan air kayak gini. Jadi berasa nonton iklan minuman kan? Tenang, gue berani nyipratin Realme C67 ini pakai air karena emang handphone ini udah punya sertifikasi IP54 kok. Jadi aman dari percikan air kayak gini dan juga aman dari debu. Harusnya nih ya, buat lo yang kegiatannya sering di luar rumah dan ada hujan, masih aman ya handphone ini. Ngomongin soal kegiatan di luar rumah, gue juga suka nih sama desain bagian depan Realme yang ngasih layar ukuran luas dan juga bentukan kamera depan yang dibuat punch hole. Selain ngasih kesan kekinian, layarnya ini juga udah punya kecerahan hingga 900 nits. Itu makanya cocok buat lo yang emang kegiatannya banyak di luar rumah. Dan terbukti juga pas gue tes di bawah sinar matahari langsung, layarnya masih terlihat cukup jelas. Kalau berdasarkan spesifikasi, layar Realme C67 ini punya luas 6,72 inci dengan resolusi 2400 x 1080 pixel dan udah punya refresh rate 90Hz dan udah support HDR10+ juga. Untuk panel yang dipakai adalah IPS dengan kerautan pixel hingga 391 ppi. Tapi yang bikin gua betah mandangin layar Realme C67 ini ada di bagian bezelnya. Sebagai orang yang sering pakai handphone itu dalam posisi landscape, gue suka banget sama bagian bezel kanan kirinya yang tipis banget. Ini sebenarnya adalah sebuah teknologi baru yang diberikan Realme di handphone ini. Jadi Realme itu ngilangin material plastik di bagian bezel ini sehingga bikin bezel kanan dan kirinya jadi tipis banget. Meskipun bezel bagian atas dan bawahnya masih tebal, tapi masih kelihatan oke karena bentuknya simetris. Kalau menurut gue, alasan kenapa bezel atas bawahnya itu dibikin agak tebel karena untuk nempatin speaker di handphone ini yang udah dual stereo speaker. Dimana ada beberapa handphone dengan harga di atas 3 juta masih punya single speaker aja. Realme C67 ini udah ngasih dual stereo speaker dan untuk output suaranya menurut gue udah terdengar cukup jelas dan lantang ya. Meskipun bassnya agak tipis, tapi masih cukup nih buat nikmatin konten podcast atau nonton film.
Hal yang menurut gue penting lagi nih dari handphone ini ada di bagian kameranya. Gimana enggak, Realme C67 ini punya setup dual kamera di bagian belakangnya yang sekali lagi gue suka sama desainnya. Kamera utamanya punya resolusi 108 megapiksel, tapi bukan itu bagian kerennya. Lo tahu apa yang keren dari kameranya? Dia udah pakai sensor buatan Samsung yaitu ISOCELL HM6 yang punya in sensor zoom sebanyak 3 kali. Untuk lensa kedua fungsinya cuma buat depth sensor aja dengan resolusi 2 megapiksel. Di bagian depan lo bakal ketemu sama satu lensa selfie dengan resolusi 8 megapiksel yang bentuknya udah punch hole. Sedangkan untuk kemampuan videonya baik kamera depan atau kamera belakang bisa rekam video hingga 1080p 30 fps. Untuk sampel foto dari handphone ini gue ambil menggunakan resolusi tertinggi dari handphone ini yaitu 108 megapiksel. Sebenarnya jujur dalam hati gue kayaknya emang nggak butuh-butuh banget sih resolusi sebesar itu. Kecuali emang yang lo kerjain itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan cetak foto berukuran besar. Overall gue suka nih sama beberapa hasil foto dari handphone ini, khususnya di bagian foto potret. Entah kenapa hasil foto potretnya itu berasa natural banget di mata gue. Emang beberapa kali terjadi miss, tapi ya itu masih wajar dan tinggal difoto ulang aja supaya hasilnya bagus. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Realme C67 ya. Ini resolusi tertingginya dia ada di 1080p 30 fps dan jarak antara handphone dan muka gue ini kurang lebih ada di sekitaran 70 cm ya, 60 sampai 70 cm dan seperti ini kondisinya kalau misalkan emang lo mau pakai handphone ini mungkin buat vlog dengan kondisi statis ya. Jadi ini handphonenya diem, gue pakai tripod aja dan pickup audionya seperti yang bisa lo dengar sekarang juga ya. Gue ada di luar posisinya dan ini anginnya cukup kenceng. Walaupun gak kenceng-kenceng banget, tapi nanti kita bakal cari tahu apakah dia bakal pick up suara angin juga atau enggak ya. Jadi seperti ini kondisinya benar-benar gak pakai cahaya dari studio. Maksudnya jadi pakai cahaya di sekitar aja gitu ya. Pokoknya cuman di luar kayak gini aja. Ya, oke, kita lanjut ke kamera belakang, tapi gue pengen coba pakai mode yang jalan. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Realme C67. Ini gue jalan kaki, tidak pakai gimbal, cuma dipegang pakai tangan aja. Seperti ini kondisinya. Ya, untuk HDR-nya seperti yang bisa lo lihat juga, kayak gini. Menurut gue lumayan oke ya. Kalau dilihat di previewnya sih sebenarnya kelihatan cukup stabil ya teman-teman ya. Cuman yang menurut gue agak disayangkan sebenarnya adalah di handphone ini kenapa cuman mentok ada di 1080p 30 fps aja gitu. Kenapa nggak dibikin 60 fps? Kan kalau di 60 fps gitu mau dibikin slow mo diturunin 50% kan kayak lebih bagus aja gitu menurut gue. Ya, ini jarak handphone sama muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20 cm dan pick up audionya seperti yang bisa lo denger sekarang juga. Oke. Well, abis ngomongin kameranya sekarang gue mau cerita untuk performanya. Realme C67 emang bukan handphone 2-3 jutaan paling kenceng yang pernah gue coba. Tapi menurut gue ini udah cukup. Prosesor Snapdragon 685 yang dikasih di handphone ini udah bisa buat handle hampir semua kebutuhan gue di handphone. Terlebih lagi RAM 8GB yang ada juga udah cukup banget nih buat diajak multitasking. Buka tutup aplikasi udah lancar, mau pindah-pindah aplikasi juga smooth aja di mata gue. Tapi emang untuk urusan benchmark, handphone ini masih agak kurang ya menurut gue. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, Realme C67 ini bisa mendapatkan skor Antutu sebesar 300 ribuan poin dan itu cukup bikin gue menghela nafas. Untuk Geekbench 6-nya juga sama, skornya nggak lebih baik dari beberapa handphone kebanyakan dengan stabilisasi di angka 79% selama pengujian 15 menit. Tapi itu cuma sekedar angka aja buat gue karena toh performa hariannya menurut gue masih bisa diandelin. Semisal untuk main game. Jujur karena emang agak buru-buru, gue cuma mainin satu game aja di handphone ini yaitu Mobile Legends. Well, settingan default yang dikasih ada di frame rate tinggi dengan grafis tinggi. Tapi masih bisa lo metokin sampai frame rate super dengan grafis ultra. Gue sama sekali nggak ada keluhan baik di kualitas grafis dan juga pola permainannya. Gamenya bisa berjalan dengan lancar, karakternya bisa dikontrol dengan baik dan sinyalnya juga stabil. Nah, ngomongin soal sinyal berarti kan ada kaitannya dengan antenanya ya. Yang bikin gue suka juga sama handphone ini adalah kemampuan antena NFC-nya yang luar biasa peka.
Lo pernah kan mau ngecek uang elektronik tapi bolak-balik nyari di mana letak antena NFC-nya? Nah, kalau lo pakai Realme C67 ini tinggal deketin aja kartu uang elektronik di dekat kameranya. Meskipun nggak sampai nempel banget, dia langsung bisa mendeteksi kalau ada kartu NFC di deketnya. Asli, ini mudahin banget nih buat lo yang mau isi saldo uang elektronik atau cuman sekedar cek saldo aja. Selain udah punya NFC, Realme C67 ini juga terbilang lengkap untuk urusan konektivitas. Jelas, untuk jaringan selular ada dengan dukungan sinyal 4G. Ada Bluetooth 5, Wi-Fi juga udah dual band, USB Type-C yang udah support OTG, dan masih ada jack audio 3,5 mm juga. Yang nggak kalah menarik dari handphone ini juga ada di kemampuan chargingnya yang terbilang cukup bagus di kelas harga handphone segini. Dengan dikasih charger dengan output 33 watt untuk isi daya baterai 5000 mAh di handphone ini, lo nggak perlu waktu lama karena yang gue rasain 1,5 jaman aja baterainya udah bisa keisi penuh. Sedangkan daya tahan baterainya terbilang biasa aja menurut gue. Meskipun gue ngerasa bisa tahan seharian baterainya, tapi masih belum bisa seirit beberapa handphone dengan kapasitas baterai yang sama. Satu hal lagi yang menurut gue penting buat lo tahu tentang handphone ini adalah saat keluar dari box, handphone ini udah menggunakan Android versi 14 yang dimana artinya lo bisa ngedapetin mungkin beberapa kali update ke depan lagi dengan Android yang lebih tinggi versinya. Kesimpulan gue buat handphone ini adalah, menurut gue ini adalah handphone yang menarik. Artinya dia berusaha balance di semua sektor. Desain bagus ada, kamera bagus ada, charging cepet juga ada, NFC punya, jack audio juga ada, udah dual stereo speaker juga, baterainya yang lumayan, layar yang bagus, prosesor udah pakai Snapdragon. Intinya berusaha memenuhi kebutuhan calon usernya. Tapi biarpun begitu, ya nggak ada handphone yang bener-bener sempurna. Kayak dia masih pakai eMMC OTG yang harus dinyalain dulu, sama kenapa sih perekaman videonya cuma sampai 30 fps aja. Tapi balik lagi, keputusan buat beli handphone ini ada di tangan lo sebagai calon usernya, dan semua yang gue informasikan di video ini murni pendapat gue pribadi aja tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Realme C67, handphone terbarunya Realme yang bisa dibilang menurut gue dia berusaha balance di semua sektornya. Tapi balik lagi ya, keputusan beli atau enggak sebuah handphone ya ada di tangan lo sebagai calon usernya. Gue cuman ceritain aja nih pengalaman gue pakai handphone yang satu ini. Dan mungkin segini dulu aja ceritanya mengenai Realme C67. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.